Mbak Risa, ada Mbak Aisyah, Mbak Aldila, Mbak Denia, ada Mbak Deliana, Elaine, terus ada Mbak Adelia Rusli, ada Mbak Lutfi, Mbak Indriani, dan lain-lain dan sebagainya. Selamat datang di kelas gratis yang diadakan oleh Coba-Coba Kelas. Coba kita mulai aja kelasnya. Jadi yang pertama-tama saya akan memperkenalkan kira-kira tools-toolsnya Hypen tuh apa aja sih, gitu. Nah, tools-toolsnya Hypen ini ada macam-macam teman-teman. Coba kita buka dulu ya dari awal. Jadi kalau misalnya kita mau buka nih logonya yang ada tulisan P-nya, yang ada huruf P-nya. Kalau kita klik Hypen, seperti ini ya tampilannya. Nah, kalau kita lihat nih di sini teman-teman, ada area baru gitu ya. Di sini ada galeri, di sini juga ada pengaturan untuk mensortir gitu ya. Dari kira-kira kita mau sortir galeri kita itu atau kanvas atau misalnya proyek yang kita kerjain tuh berdasarkan tanggal perubahannya atau berdasarkan titelnya. Di sini juga ada informasi gitu ya tentang Hypen itu apa aja sih. Dan ada pengaturannya, ada pengaturan bahasa, terus ada umpan balik dan lain-lain dan sebagainya. Lalu gimana sih caranya kita supaya bisa bikin uh, kanvas baru gitu. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan teman-teman adalah kita klik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kita pilih kanvas baru. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya aku ngikutin kelas ini pakai HP nih, Mbak, bisa nggak sih? Bisa banget. Boleh gitu ya. Dan bisa juga dilakukan. Nah, teman-teman, jadi Hypen ini enaknya adalah dia bisa di install di iPhone, di Android, HP kita, yang HP Android kita. Bisa juga diinstal di tablet yang dia itu yang dia itu operation sistemnya adalah Windows, dan juga bisa diinstal di iPad yang mana operation sistemnya adalah pakai iPad OS gitu ya. Nah, jadi enak banget dia kalau misalnya kita mau eksplorasi Hypen. Hypen ini apalagi dia tuh juga mirip dengan Procreate teman-teman. Jadi brush-brush yang diinstal di sini itu install bawaan ya, brush bawaannya adalah brush-brush yang memang ada di Procreate gitu. Cuma di Hypen ini dia lebih banyak fasilitasnya, lebih banyak tools-toolsnya. Oke, coba kita kembali ke sini ya. Teman-teman juga bisa ngikutin dari HP masing-masing. Yang di HP masing-masing itu nanti pilihan-pilihannya juga sama seperti ini. Dari sini teman-teman ada kesulitan untuk menerima materinya, layarnya atau mungkin gerakan tangannya kurang bisa kebaca misalnya. Aman, oke. Baik. Nah, kita mulai aja teman-teman. Kita bisa pilih kanvas baru. Kekurangannya Hypen dibandingkan dengan Procreate adalah kanvasnya dia itu ukurannya nggak besar. Kalau di Procreate saya um, bisa bikin screen size-nya tuh yang luar biasa ya. Walaupun nggak sebesar di Photoshop, tapi saya bisa bikin tuh 2 meter misalnya kali 50, 150 cm kali 50 cm gitu misalnya ya. 50 cm kali 50 cm itu udah besar banget. Apalagi kalau misalnya kita mau ngedesain batik atau ngedesain kerudung misalnya. 50 cm itu nanti bisa kita gedein gitu ya 2 kali lipatnya dan gambarnya juga nggak pecah. Apalagi DPI-nya masih 300 dan kita masih bisa dapat maksimum layer 11. Tapi kalau di high paint kita nggak bisa ngedapetin itu teman-teman. Jadi di sini dia kanvasnya tuh sekitar 2000-an gitu.
kalau dihitung dalam ukuran pixel ya, 2700, 2048, dan lain dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita install HiPaint-nya tuh di HP. Nah, kalau install di HP bakal lebih kecil lagi gitu ya, tergantung dari RAM dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada tablet atau ada iPad, silakan untuk di menginstalnya di silakan menginstal di ini ya, di tablet dulu. Oke. Untuk layar masih aman teman-teman, kira-kira? Oh, hilang ya. Ya. Udah sudah kelihatan. Nah, oke. Baik. Oke, aku lanjutin ya. Kita pilih kanvas baru 2732 kali 2048, atau kalau misalnya teman-teman install di HP bisa pilih layer dengan ukuran yang paling besar. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada banyak banget tools yang bisa kita explore. Beda sama Procreate. Coba kita bandingin ya. Nah, di Procreate nih, kanvasnya ukuran sama juga kayak HiPaint gitu ya. Dengan kanvas ukuran sama, kita bisa eksplorasi di Procreate gitu ya. Di sini kita lihat ada banyak sekali brush, dan setiap kategorinya itu punya brush yang enak banget buat dipakai. Maka dari itu banyak banget ilustrator yang bela-belain beli iPad supaya bisa ngerasain Procreate gitu kan. Nah, tapi coba kalau kita lihat tools-toolsnya di sini dikit banget teman-teman. Dan nggak sebanyak yang kita bisa dapetin uh, di HiPaint gitu ya. Coba kita balik lagi ke HiPaint-nya. Nah, coba teman-teman lihat di pojok kanan atas tuh banyak banget kan ya. Di sini ada tombol save, di sini ada tombol plus, yang mana kita bisa masukkan gambar. Coba kita masukkan gambar ya. Nah, ini adalah gambar yang sudah kita masukkan, dan di sini ada reference. Di Procreate juga ada gitu ya. Jadi ketika kita mau gambar, kita juga bisa nih, misalnya nih aku mau gambar dinosaurus kayak yang ada di gambar referensi ini, dan kita bisa langsung live sketch di sini. Itu juga bisa dilakukan. Di Procreate bisa nggak? Bisa gitu ya. Kita juga bisa bikin reference di situ. Tapi ada di sini ada tuh tentang bentuk gitu ya, yang nggak bisa kita temukan di Procreate. Kita bisa bikin bentuk-bentukan sederhana, bentukan zigzag seperti ini misalnya. Kita juga bisa bikin garis lurus, yang ini semua tidak ada di Procreate. Lalu ada tool simetris. Nah, tool simetris kalau di Procreate teman-teman itu cuma ada horizontal, vertikal, dan lain-lain dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat di HiPaint, dia bisa macam-macam gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi di Procreate. Kalau di Procreate, kita bisa lihat penampakannya tuh di Canvas dan Drawing Guide. Nah, di sini cuma ada simetri. Simetrinya cuma ada vertikal, horizontal, kuadran, radian gitu ya. Isometriknya juga cuma kayak gini aja gitu. Cuma bisa dibesarin, dikecilin, dan kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau di HiPaint teman-teman,
kita bisa dapetin banyak sekali. Ada yang seperti ini, ada yang vertikal, ada yang horizontal, bahkan kita bisa menambahkan poin-poin ya. Jadi nggak cuma kuadran aja, atau mungkin seperti ini ya, radial aja, yang mana garisnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita juga bisa bikin garisnya tuh 14, 15, 16. Nah, ini teman-teman bisa explore lebih di sini gitu ya. Jadi lebih enak banget karena toolsnya banyak. Dan juga ada yang kayak gini. Nah, misalnya nih, coba kita bikin. Coba kita garis ya. Nah, pencerminannya itu beda-beda teman-teman. Seperti itu. Nah, coba kita lihat tools yang lain. Ada jalur bantu. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang pengen bikin ilustrasi yang ada tipografinya misalnya. Pengen nulis yang sekiranya tuh tulisannya bisa lurus. Ada nggak sih di Procreate? Ada ya teman-teman. Masih di tools yang sama di Drawing Guides. Itu ada 2 dimensi grid yang size-nya juga bisa kita atur. Nah, kalau misalnya di Hypen gimana? Sama gitu ya. Tapi bedanya toolsnya lebih banyak. Ada yang isometrik juga gitu. Dan ada yang kubus seperti ini ya. Nah, yang kubus tuh kayak gimana sih? Nah, buat teman-teman yang suka gambar perspektif, ini bisa kita pakai untuk menjadi garis horizon gitu ya. Nah, jadi di tools-tools yang ada di Hypen tuh banyak banget. Ada perspektif 1 titik, perspektif 2 titik gitu ya. Dan perspektif 3 poin. Tuh, kalau misalnya dalam dunia ilustrasi ada yang namanya, kalau misalnya perspektif 1 titik ini adalah sudut mata manusia. Kalau perspektif 2 titik ini adalah sudut mata kodok. Kalau 3 poin adalah sudut mata elang. Jadi Hypen tuh keren banget karena dia punya banyak banget tools dan fasilitas lain. Nah, untuk kata ini menambahkan teks seperti biasa di Procreate juga ada dan alat gradient. Nah, teman-teman, uh, untuk desainer 2023 rasanya kurang mantap ya kalau kita tuh nggak kasih gradient di dalam desain kita nih. Gradient ini adanya di Photoshop, luar biasa, tapi Hype juga punya. Malahan di Procreate nggak ada gitu. Ada gradient radial, ada gradient berputar juga seperti ini. Jadi luar biasa banyak banget tools-toolsnya. Coba kita lihat lagi teman-teman, di sini ada bantalan ringan. Yang itu juga bisa nanti teman-teman eksplorasi sendiri ya. Oke. Nah, coba kita lihat tools yang selanjutnya, yaitu ada tools bucket ya. Dia fungsinya adalah untuk mengisi ruang kosong yang kontras dengan objek yang lain dengan warna yang sudah dipilih. Misalnya nih, nah seperti itu. Jadi nih, gitu ya. Jadi bisa kita pilih. Baik, kita kembali lagi ya teman-teman ke sini. Uh, kita buka Hypen lagi. Oke. Nah, lalu di sini ada ada tombol yang lain, ada tools yang lain. Oh, ya.
kurang kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah efek-efek yang bisa kita temukan di Procreate ya. Di Procreate kita menyebutnya Liquify. Tuh. Jadi Liquify ini dia bisa bikin putaran gitu ya, seperti ini. Kita bisa bikin gambar kita itu menjadi lebih seperti liquid gitu. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lagi nih, Liquify. Ada juga yang modelnya seperti ini. Ada yang di pinch. Kalau misalnya kita klik lama tuh, dia bisa mengkerut misalnya. Nah, apakah kita bisa nemu itu di Procreate? Bisa. Gitu ya, teman-teman. Kita bisa nemu itu di Procreate. Kita bisa nemu itu di Hypain maksudnya. Walaupun mungkin nggak sebanyak di Procreate, tapi kita bisa coba nih di gambar yang ini ya. Coba kita bikin garis lain di layar baru supaya lebih kelihatan. Oke, coba kita pinch. Nah, dia jadi tercubit-cubit gitu ya. Atau misalnya kita bikin Liquify yang dorong juga bisa. Putar ke kanan, twirl ke kanan. Atau mungkin diperluas misalnya, dan lain dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan di Hype. Nah, baik, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi ini adalah Liquify ya di Hypain. Nah, yang ini gimana? Ini adalah tombol kursor ya. Misalnya kalau di Procreate itu kita bisa klik satu kali di sini, kita bisa ngecilin, gedein, dan lain-lain sebagainya. Dan di Hypain pun juga sama, kita bisa ngecilin dan gedein, kita bisa putar balik, kita juga bisa rotate dan lain dan sebagainya. Nah, lalu di sini kita juga punya nih selection tools. Ada yang bentuknya lasso, ada yang bentuknya segi 4, ada juga yang bentuknya lain-lain sebagainya gitu ya. Ada ellipse juga di sini. Ada nggak sih di Procreate? Ada. Kita juga punya ini ya, kita juga punya tongkat sihir. Kalau misalnya ada Photoshop itu Magic Wand Tools. Lalu ada juga di sini Smudge Tool, yang itu juga ada di Procreate. Yang kalau di Procreate kita bisa lihat di sini ada gambar tangan. Jadi dia bisa mendusel gitu ya, diduselin, gambarnya didusel. Coba kita bikin lagi gambarnya. Coba kita dusel. Nah, seperti ini. Bisa nggak sih di Hypain? Bisa juga ya teman-teman. Udah kita cobain dan berhasil juga. Nah, lalu di sini ada brush yang dinanti-nantikan ya sama teman-teman nih di sini. Oh, suaranya kecil. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada brush teman-teman. Kita juga bisa ngimport brush ya, yang artinya ketika kita download brush atau misalnya kita mau download brush dari sumber-sumber yang gratis ataupun berbayar, kita juga bisa masukin ke Hypain. Kita juga bisa masukin brush-brush yang sudah favorit di Photoshop misalnya ke Hypain. Kita juga bisa tuh masukin brush-brushnya dari mana? Dari Procreate untuk juga kita pakai di Hypain. Oke, kita balik lagi ke sini. Coba kita balik ke sini. Nah, ini selain ada brush, coba kita lihat ya di sini. Kita juga bisa masukin
kita bisa masukin brush yang kita mau ya di sini. Suaranya masih oke, teman-teman? Nah, di sini ada media kering, tinta, lukisan, tanaman, material. Dan di tanaman ini bahkan kalau misalnya kita mau coba ya, nggak pernah ada tuh di Procreate yang gambarnya kayak gini. Gitu. Bisa bikin kaktus, atau mungkin bisa bikin daun, dan lain-lain dan sebagainya. Kita juga bisa bikin efek watercolor di sini. Dan semuanya gratis. Kalau misalnya teman-teman tahu, untuk bisa nginstal Procreate, kita bayar sekitar $10 ya. Atau $15 gitu. Yang kalau misalnya kita kuruskan di harga sekarang tuh sekitar 250.000. Sekali bayar untuk digunakan selama-lamanya gitu. Nah, tapi kalau di High Paint dengan fasilitas yang lebih lengkap, dengan tools-tools yang lebih beragam, dan juga dengan brush yang sama bagusnya dengan Procreate, kita nggak usah bayar apa-apa gitu. Dan ini gratis, bisa diinstal di Android, di tablet juga bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nyobain Procreate tapi males ogah buat beli iPad, mending beli tablet, tablet aja gitu ya. Tapi menginstal High Paint gitu. Nah, selanjutnya kita ada penghapus nih teman-teman di sini ya. Dan di sini juga ada tools layer yang kita bisa cek di sini. Ada kita bisa bikin grup, kita juga bisa bikin layer baru. Kita bisa tambah layer baru dengan klik tambah. Dan di sini kita juga ada warna nih. Swatches-nya juga sama kayak di Procreate ya. Bahkan kita ada warna-warna ini tapi kekurangannya adalah brush impornya bisa. Oh ya, alhamdulillah. Brush impornya bisa pakai brush yang bisa diimpor di Procreate, Kak. Bisa sih harusnya ya, karena di sini ada tombol plus nih. Nah, ini. Jadi kita bisa impor dari manapun gitu ya. Sebagaimana kalau di Procreate kan kita juga bisa tuh impor brush baru. Di sini juga ada pilihan kuas baru, ubah nama grup kuas ini, hapus, dan sebagainya. Kita juga bisa membuat pin gitu ya, dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya bisa banget kita mau mengimpor brush gitu. Nah, gimana sih caranya mengimpor brush gitu ya? Akan ada kelas-kelas yang lain, insya Allah. Nah, karena sudah jam 19 lebih 09, teman-teman akan saya percepat. Jadi untuk kolom warna di sini tuh ada kekurangannya dibanding Procreate. Kalau di Procreate, kita bisa loh bikin warna hanya dengan mengimpor gambar gitu kan ya. Coba kita klik di sini, ada kartnya, ada compactnya, lalu kita coba seret, dan jadilah warna gitu ya. Secara otomatis, dia bisa ngebacain warna sendiri gitu kan. Tapi bisa nggak sih kalau di High Paint kayak gitu? Nah, ternyata di High Paint nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita kalau misalnya mau ngedrag and drop, dan dia bisa hilang gitu ya. Jadi sebenarnya cuma itu aja sih kekurangannya dari High Paint. Selain juga dia nggak bisa bikin kanvas yang ukurannya terlalu besar. Jadi kalau misalnya mau bikin warna, kita harus menambahkan secara manual gitu. Nah, terus di sini ada sebuah tools yang menurut saya lengkap banget dibandingkan dengan Procreate. Nah, di sini ada pengaturan nih ukuran kanvas. Kita juga bisa atur di sini ya, teman-teman di bawah. Lalu di sini ada bersihkan, misalnya mengosongkan kanvas. Kita juga bisa rotate gitu ya, di rotate. Mana nih? Nah, kita juga bisa rotate, di rotate atau bisa dikoreksi
dikoreksi apa nih namanya, kemiringannya gitu ya. Dan kita juga bisa tuh putar ulang sebagaimana yang kita temukan di Procreate. Kita juga bisa bikin time lapse gitu ya. Nah, time lapse kita bisa bikin time lapse di HyPaint. Luar biasa nggak sih teman-teman? Jadi kita bisa bikin semua hal yang ada di Procreate gitu ya. Coba kita balik ke HyPaint lagi. Nah, lalu di sini juga kita bisa bikin animasi gitu. Bikin animasi sebagaimana kita juga bisa bikin animasi di Procreate ya. Jadi bisa kita upas mungkin di kelas yang lain. Ini ada penataan sketsa juga. Di sini juga ada perangkat, informasi perangkat, dan ada di sini juga keseimbangan warna, kecerahan, kontras, semuanya ini liquify juga ada di sini ya. Yang ini juga ada di Procreate. Lalu kita bisa share file HyPaint kita berupa JPG, PNG, GIF, JPG, PNG, GIF, PSD, dan HSD. Nah, ini juga kekurangan ketiga nih teman-teman. Kalau di Procreate kita bisa ekspor animasi itu dalam bentuk MP4 ya, dan juga animated GIF. Kita juga bisa share image sebagai Procreate, PSD, PDF, JPEG, PNG, dan TIFF. Tapi kalau di HyPaint, kita nggak bisa bikin MP4. Jadi animasinya akan lebih sedikit durasinya daripada kalau kita bikin di Procreate. Tapi nggak apa-apa sih, karena HyPaint ini baru muncul sekitar 5-6 bulanan ini ya. Jadi pasti akan ada perbaikan dan penambahan yang lain mungkin gitu. Belum ditambah aja, udah sebagus ini dan selengkap ini, gimana kalau mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan yang lain. Oke, nah teman-teman untuk yang bertanya, insya Allah akan saya jawab via grup ya, karena kalau misalnya sekarang ada sesi tanya jawab, kayaknya nggak nutut gitu, nggak nutut dengan waktunya. Oke, coba saya copy dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, oke kita balik lagi ke sini dan kita coba gambar selama 15 menit ke depan karena durasi kelas kita tinggal 15 menit, nggak kerasa banget ya. Kita udah kenalan dengan HyPaint, kita juga udah kenalan dengan tools-toolsnya. Sekarang kita bakal coba menggambar, kita bakal menggambar uh, kita bakal gambar menggunakan brush dasar dulu. Kita coba bikin uh, gambar anak-anak ya, sebagaimana yang ada di flyer kelas. Ya, tadi kayaknya force close karena memori dari iPad saya lagi sedikit nih, gitu. Oke, ini adalah anak-anak yang mau kita gambar. Untuk bikin gambar untuk anak-anak teman-teman, kita butuh ada gambar dulu ya, gambar referensi. Kita bisa pakai gambar anak-anak ini dulu. Ada rambutnya. Hmm. Oke, kita bisa bikin gambar rambutnya dulu. Kita coba bikin versi cibinya karena ini buat gambar anak-anak.
kita bisa, uh, maaf, kita bisa bikin gambar wajahnya dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini misalnya. Kepala, maksud saya kepala. Oke, terus kita bisa bikin rambutnya seperti ini misalnya. Lalu kita bisa bikin badannya, kita nggak perlu bikin leher kayaknya ya. Kita nggak perlu bikin lehernya supaya jadi chibi banget. Hari ini kita cuma bikin gambar setengah badan aja karena buat kaos. Oke, sudah jadi sketsanya. Coba kita bikin gambarnya. Kita pilih brushnya ya. Saya suka saya suka banget sama brush-brush yang dia punya tekstur. Coba kita lihat media kering. Ada arang halus, ada arang medium, ada karbon, krayon keras, krayon lembut. Nah, coba kita cari. Brush-brush yang ada di Hypen ini walaupun nggak sebanyak di Procreate ya, tapi sudah cukup banget menurut saya untuk bisa jadi alternatif bagi teman-teman yang masih belum ada iPad dan kepengen coba bikin gambar yang Procreate alike gitu. Nah, kalau misalnya Hypen ini dia muncul sebelum saya beli iPad, mungkin bakal pakai Hypen aja deh kayaknya karena toolsnya juga lebih banyak dan lebih lengkap gitu ya. Jangan lupa untuk bikin layer baru teman-teman. Biasanya sih saya kalau bikin warna kayak gini bakal pakai bakal pakai Lasso Tools gitu ya. Supaya brush-brushnya tuh tadi nggak 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 berantakan gitu. Oke, sambil gambar mungkin saya bisa sambil ngejawab kali ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya udah saya kirim sih ke grup biar bisa saya jawab nanti. Tapi nggak apa-apa. Coba saya jawabin sambil ngegambar. Brush impornya bisa pakai brush yang bisa diimpor di Procreate, bisa. Gimana bisa dari Riza, gimana bisa import brush kalau dari Photoshop formatnya beda, kalau di Hypen .hbr, kalau dari Photoshop .abr itu gimana? Nah, jadi tuh ada caranya ya. Kita bisa save dulu dalam bentuk PNG, terus kita bisa dari PNG itu nanti bisa dijadiin brush, atau misalnya kita juga bisa tuh convert online gitu. Kalau bikin lingkaran juga gak bisa rapi kayak Procreate, Kak. Maksudnya di Hypen. Bisa, karena di sini ada ini bentuk-bentuk nih. Nah, tuh. Kita juga bisa nih bikin lingkaran yang bentuknya bagus gitu. Bisa rapi gitu ya. Kak, gimana?
gunain Ember Chat. Ember Chat ini kan tinggal diklik aja gitu. Kita tinggal klik ke area yang kosong. Kalau misalnya kita mau mau ngasih Ember Chat ke area yang dipilih juga bisa seperti ini nanti gitu ya. Aku pernah coba bisa simpan kunci ukuran beras Kak seperti di Procreate. Oke, nah mungkin Mbak Nurul Fathah bisa sharing tuh di kelas ya di grup WA cara step-stepnya gimana. Karena kalau misalnya dijelasin sekarang kurang 9 menit gitu. File exportnya bisa SVG nggak Kak? Mbak Nurul Fathah juga bantu jawab. Nggak bisa karena ini basisnya juga file raster. Di Hypin bisa bikin beras sendiri nggak seperti di Procreate. Nah ini aku belum belum pernah explore nih. Mbak Himawari belum pernah explore. Coba nanti aku coba lagi ya bikin brush di Procreate. Di Hypin maksudnya. Cara drag layer ke atas dan ke bawahnya gimana? Seperti ini aja. Jadi tinggal di drag kayak biasa waktu sebagaimana kalau misalnya kita mau ngedrag layer di Procreate ataupun di Photoshop gitu ya, tinggal diklik lama lalu di drag itu aja. Oke, kita lanjut teman-teman untuk bikin rambutnya ya, karena tinggal 9 menit. Kita bisa bikin 2 layer ya. Layer poni dan juga layer uh, layer rambut yang bagian belakang. Kita bikin layer baru di sini. Kita coba. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita pilih tongkat sihir. Kita coba sihir. Dan kita pilih invert supaya yang terseleksi adalah si kepala. Lalu kita bisa hapus bagian-bagian rambut yang nggak mau kita tampilkan, gitu ya. Karena kita kan tadi bikin kepalanya pakai brush ini tuh crayon, gitu, supaya nggak kelihatan item-itemnya. Oke, kita bisa bikin kaosnya sekarang di layer yang baru. Bisa kita kasih warna-warna yang lain ya. Oh iya, lupa. Kalau di Procreate kita bisa drag and drop seperti ini ya untuk ngasih warna, tapi di Hypin nggak bisa kayak gitu. Jadi kita bisa bikin bucket tools aja, pakai bucket tools. Oke. Nah, oke, lalu kita bisa kasih details pada rambutnya. Kalau di Procreate tuh ada yang namanya alpha lock, teman-teman. Jadi kalau misalnya di alpha lock tuh kita bisa coret-coret area yang sudah diseleksi tanpa harus khawatir goresan kita akan keluar dari objek itu. Nah, kalau di sini sepertinya belum ada gitu. Jadi belum ada alpha lock. Seperti itu ya. Tapi kita juga bisa match down, match all. Kita juga bisa clean, membersihkan seluruh layer. Kita juga bisa kunci layer dan kunci pixel layer. Nah, ini alpha lock-nya. Alpha lock-nya, mohon maaf. Jadi alpha lock kalau misalnya di Hypin adalah kunci pixel transparan. Baik. Kita bisa kasih
Kita bisa kasih detail di rambutnya ya. Dan kalau misalnya mau ngasih ando juga kita bisa dengan tap dua jari gitu, sebagaimana yang bisa kita lakuin di Procreate. Coba kita bikin matanya. Kita juga bisa bikin pipinya. Seperti ini, dan kita juga bisa kasih bayangan supaya kelihatan lebih nyata begitu. Coba kita kasih ini ya, details. Oke, dan seperti itu teman-teman, uh, kita juga bisa lihat nih ada beberapa kekurangan ya memang untuk di HP-nya sendiri, tapi overall seperti ini cara membuat uh, gambar untuk kaos anaknya. Kita bisa tambahkan yang lain, warna yang lain misalnya. Seperti ini. Oke, kita juga bisa kasih nama anak. Oke, dan ini bisa kita save dalam bentuk JPEG atau PNG dan bisa kita cetak dengan sablon DTF.
dan bisa diaplikasikan dan bisa kita aplikasikan di kaos-kaos yang ingin kita inginkan gitu ya, ukuran berapapun. Seperti itu teman-teman, insya Allah sampai di sini dulu kelas kita pada malam hari ini. Ada 33 orang yang hadir di sini, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sebenarnya kelas ini yang daftar ada sekitar 100 lebih. Tapi yang join malam hari ini ada 33. Makasih banget. Tadi aku sempat lihat ada 44-an orang. Untuk teman-teman yang belum bisa join, nanti bakal saya share recordnya dari kelas kita ini pada malam hari ini untuk bisa disimak di kemudian hari, begitu ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Dan jangan keluar ya teman-teman dari grup itu, karena kalau ada kelas-kelas gratis lain maka akan diberitahukan terlebih dahulu di grup tersebut, dan teman-teman juga bisa join kelas-kelas gratis lain tanpa harus daftar ulang lagi gitu, dan bisa tetap ada di grup tersebut dan juga bisa dipakai sebagai sarana untuk sharing-sharing dan lain sebagainya. Dan di C3 pada kesempatan yang lain, di waktu dekat ini akan membuka kelas berbayar juga untuk mendesain kerudung gitu. Kali ini nggak sama seperti angkatan sebelumnya. Kalau angkatan sebelumnya kita desain kerudungnya kotak tuh segi 4. Kalau untuk angkatan berikutnya ini kita bikin kerudung pasmina, seperti itu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Setelah ini akan saya akhiri Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live, tidak apa-apa. Makasih banyak. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.